Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau merahnya artinya paket-paket atau traffic yang sedang diblok oleh WhatsApp. Jadi kalau mau lihat suatu paket terblok atau tidak, yaitu menggunakan traffic monitor di dalam Firefox System Manager. Oke, sini ada bandwidth meter, service watch, sistem status report, kemudian juga di sini ada log site yang ini kita lihat ya banyak sekali. Memang saya aktifkan cukup intens dalam artian sekarang setiap ada traffic yang melanggar rules dari firewall saya, itu akan diblok selama 60 menit. Oke, kemudian di sini ada subscription service. Nanti kita bahas ya satu-satu mengenai data antivirus. Kemudian ada intelligent AV, application control. Ya kita bisa lihat di sini ada 109.303 aplikasi yang diblok ya. Kemudian ada web blocker, deny request-nya ada 33.000. Kemudian ada reputation-nya, kemudian ada juga FTP dan botnet detection. Nah, ini ada traffic management ya. Nah, kita bisa lihat di sini kalau kita menggunakan bandwidth shaping ya, traffic shaping itu akan ada informasinya. Misalkan traffic shaping rule, traffic shaping kita di sini ada 4 template dari 1, 2 mega, kemudian new TM1, kemudian new TM2. Nah, kita bisa lihat di sini pemakaiannya di new TM1 8,5% dari traffic yang kita bolehkan. Gitu. Jadi traffic yang kita bolehkan adalah di sini maksimum 2 mega ya. Saat ini cuma nggak sampai lebih dari 50% karena kita tahan itu. Jadi maksimal yang boleh lewat dari traffic ini adalah 2 mega. Oke. Oke, kemudian dari sini kita bisa masuk ke policy manager, di mana policy manager ini sifatnya sangat penting buat memanage sebuah firewall. Ya, jadi percuma firewall ataupun produk security apapun ya, kalau misalkan role-nya itu tidak di-create atau tidak dikelola dengan baik. Oke, di sini kita punya beberapa role ya. Kita view-nya selalu begini ya, view-nya selalu begini, bedanya ada auto order sama large icon. Jadi kalau manual order ini saya kan pakai manual ya, itu nggak bisa diaktifkan large icon-nya. Jadi kalau manual itu pasti seperti ini. Dan menurut saya manual itu lebih nyaman karena saya bisa tahu sebuah traffic itu mana yang akan difilter lebih dahulu, mana yang belakangan seperti itu. Jadi gunanya manual seperti itu. Oke, di sini kita review sedikit ya. Di atas ini ada Roblox ya. Oke, saya coba Roblox itu sangat gampang di blok. Tapi untuk nge-allow Roblox itu agak tricky. Ya, agak tricky. Agak tricky-nya adalah mereka ternyata menggunakan UDP. Jadi setelah connect dengan TCP, sisanya mereka trafficnya itu menggunakan UDP. Saya udah beberapa port saya udah allow, ternyata tetap aja nggak bisa connect. Jadi anak-anak saya protes ya. Jadi saya aktivasi Roblox ya dalam hal ini trusted. Ini dari LAN saya, LAN rumah saya, LAN trusted ya, di mana ini trusted ini ya isinya komputer-komputer yang barang apaan? Ayo ngambil barang. Ya, jadi ini semua komputer di LAN saya. Kemudian ini adalah komputer atau tujuannya komputer saya ke N eksternal. N eksternal artinya internet.
Oke. Nah, ini judulnya Roblox ya. Karena saya rule-nya ini propertinya kita lihat nih. Ini port-portnya dari mulai 49210 saya coba, kemudian 6881, 63492, terakhir saya nyerah. Akhirnya saya allow aja UDP untuk Roblox. Oke, jadi setelah saya allow UDP, ya Roblox bisa lewat. Oke, kemudian juga di sini ada advance-nya. Di sini saya nggak batasin karena nggak terlalu banyak lah traffic dari Roblox. Tapi ada beberapa security property yang saya cantumkan. Yang pertama adalah application control. Tetap saya gunakan application control, di mana di sini yang saya low adalah aplikasi-aplikasi yang saya sudah tahu aplikasi seperti apa. Kemudian saya taruh di sini adalah traffic manajemennya. Jadi biarpun mereka menggunakan rules ataupun polisi yang ini, itu tetap akan dibatasi oleh traffic manajemen yang sudah saya tentukan. Jadi misalkan saya mau instant messaging, daripada cuma di allow aja, gimana kita mengenable beberapa informasi di dalamnya. Contohnya kita membatasi maksimal bandwidth-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini pilihannya selain load dan drop, ini kita bisa cantumkan seberapa banyak aplikasi yang boleh lewat ataupun bandwidth seberapa besar yang bisa menggunakan rules ini. Gitu. Oke, kemudian ini seperti ini ya application control-nya. Kemudian di sini IPS saya hidupkan, udah seperti itu aja, jadi nggak terlalu banyak informasi di sini. Jadi memang ini bukan proxy, tapi ini adalah packet filtering. Oke, kemudian di sini ada rule nomor 2, only for weekend. Oke, jadi di rumah saya ini ada beberapa rules ya. Only for weekend ini, nah sebenarnya Roblox tadi pun saya bisa masukkan misalkan only for weekend ya. Jadi rule ini akan berlaku ataupun akan jalan ketika weekend aja. Jadi seperti apa weekend saya? Ini weekend yang saya udah set up ya, di mana weekend ini seperti ini ya rules-nya, di mana yang warna biru ini artinya operasional, yang warna putih ini tidak operasional, artinya rules ini tidak jalan. Jadi kalau warna putih ini tidak jalan, dia tidak aktif. Bukan berarti di blok ya, hanya saja rule ini tidak jalan atau tidak aktif. Oke, kita lihat ya isinya only for weekend, isinya apa aja sih? Ya. Nah, di sini komputer-komputer yang memang komputer anak saya itu mulai ada beberapa komputer di rumah kami ya. Ya, ini ada komputer yang anak-anak pakai itu biasanya IP-nya di atas 100. Jadi mulai dari 192.168.1.100 kemudian sampai 1.200. Nggak sebanyak itu sih, cuma ada beberapa aja. Ya. Kemudian rule-nya yang eksternal, dan kalau saya punya 2 atau lebih WAN, itu saya bisa pakai SD-WAN based routing. Ya. SD-WAN adalah socket defined WAN, artinya si Firebox akan reroute traffic saya berdasarkan kondisi jaringan yang ada saat traffic itu lewat. Oke, kemudian di sini ada pilihannya adalah weekend ya, enable application control-nya weekend. Nah, kita bisa lihat ya. Sama seperti yang di Roblox tadi, ya, sama. Karena ini template, saya bisa pilih-pilih aja yang mana aja. Kemudian geolocation saya nggak aktifkan. IPS saya aktifkan, kemudian ada di sini HTTPS client standar, ya. Ini kita aktifkan, di mana di sini ada content inspection, termasuk juga web blocker dalamnya. Nah, di sini ada juga proxy action, bedanya adalah ini di encapsulate lagi. Nah, ini adalah kalau tadi yang di luar ini, kalau misalkan kita buka ini ya, yang di luar ini adalah konten dari TLS atau di dalam SSL. Ya. Kemudian kalau kita mau lebih detail lagi, itu masuk ke dalam.
Nah, di sini ada beberapa configuration yang biasanya kita pakai ya. Yang pertama adalah content type ya, dan body content type. Nah, body content type ini ada beberapa peraturan, rules yang bisa kita terapkan di sini. Yang pertama adalah allow pasti boleh lewat. Yang kedua adalah scan ya. Kemudian deny artinya di block. Kalau deny biasanya ada confirmation acknowledge traffic dari Firefox yang menyatakan bahwa traffic tersebut dinilai. Nah, kalau drop ya didiemin aja. Pokoknya nggak boleh lewat, tetap di drop aja. Di block ya mirip-mirip ya, di drop dan block. Oke, kalau mau aman ya tentunya di scan ya, kita coba scan aja. Nah, kemudian di sini ada opsi juga mengenai webcast server, di mana kalau misalkan di rumah, di kantor kita punya proxy server, ini bisa kita gunakan. Oke, kemudian di sini ada web blocker lagi ya. Web blockernya kita bisa lihat di sini. Ya, web blocker. Ini banyak pilihannya. Seperti apa set-set yang kita akan block. Kemudian di dalamnya ini ada, nanti akan kita lihat sendiri, kita lihat masing-masing dari subscription yang WatchGuard itu seperti apa. Oke, sementara kita bypass dulu. Nah, kemudian ada gateway antivirus ya. Di sini gateway antivirus ini saya aktifkan. Jadi yang tadi scan ini akan tersedia jika gateway antivirusnya di sini di enable. Jadi pilihan opsinya adalah ketika sebuah virus kedeteksi, mau diapain? Mau di allow, drop, atau block. Gitu. Kalau di block, otomatis akan dimasukkan ke dalam auto block. Oke, seperti ini. Kemudian ada RED, Reputation Enable Defense. Ya, di sini WatchGuard si Firefox akan berkomunikasi dengan cloud-nya. Ini menyatakan reputasi sebuah traffic. Ada deny message juga, kita bisa custom ya. Deny message ini HTML. Kemudian ada juga apt blocker ya. Apt blocker ini advanced persistent threat ya. Nggak ada opsinya, cuma opsinya enable atau disable aja. Oke, kita lanjut ke subscription services. Oke, di WatchGuard ada beberapa subscription services. Nah, kalau yang sebelumnya kita bicara mengenai WatchGuard firewall keseluruhan, nah di dalamnya WatchGuard firewall tersebut itu tuh ada subscription services, di mana subscription services ini lisensi yang berbayar tahunan ya. Jadi ada lisensi WatchGuard yang WatchGuard ini punya 3 level lisensi ya. Itu yang pertama adalah standar support ya. Standar support itu di WatchGuard yang di cover adalah hardware-nya. Jadi kalau misalkan punya lisensi standar support, itu si box akan di cover oleh RMA hardware-nya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan dari hardware-nya, itu tinggal kirim ke Systek, nanti akan Systek yang akan koordinasi untuk melakukan sesuatu dengan box tersebut. Biasanya ya salah satu opsinya adalah RMA. Nah, kemudian ada basic security services, di mana basic security services di WatchGuard ini, bentar saya tampilkan aja di sini. Oke. Oke, jadi kalau tadi standar support itu adalah RMA hardware, ini di atasnya standar support itu ada fundamental
security services. Ini kita bilangnya adalah BSS, Basic Security Service. Oke. Nah, yang pertama di dalam basic tadi itu ada IPS, ya. Kemudian ada Reputation Enable Defense, ada Spam Blocker, kemudian ada Gateway Antivirus, ada Web Blocker, kemudian ada Application Control. Ini semua masuk ke dalam lisensi BSS, ya. Kemudian di atasnya BSS itu ada Advanced Security Services. Nah, ada APT Blocker, ada TDR, ada ransomware, ada DLP, Network Discovery, Dimension Command, Access Portal, DNS Watch, dan Intelligent AV. Oke, jadi di sini ada beberapa perbedaan. Yang perbedaannya biasanya kalau Advanced Security Services ini kita sebut orang zaman sekarang sebutnya adalah XDM. Gitu. Jadi Next Generation Firewall bisa juga karena kebanyakan yang ditawarkan, proteksi yang ditawarkan di sini adalah proteksi yang sudah menggunakan machine learning, udah AI, gitu. Jadi seperti itu. Nah, sedikit background mengenai teknologi yang kita gunakan. Kalau web blocker, kita menggunakan engine dari Forcepoint, ya. Jadi di dalamnya ada 130 kategori yang kita bisa block, ya, baik itu HTTP dan HTTPS. Kemudian gateway antivirusnya itu menggunakan Bitdefender saat ini, ya. Nah, karena kita sudah mengakuisisi Panda Security, ya mungkin ke depannya kita akan ganti dari Bitdefender ke Panda. Kemudian untuk application control kita menggunakan Trend Micro, di mana lebih dari 1.800 aplikasi yang kita bisa deteksi maupun kita block. Nah, ini TDR ini teknologi dari WildCard sendiri, ya. Jadi kita punya teknologi advanced malware, ransomware, zero day threat. Nah, mungkin kedepannya juga akan dikembangkan maupun mungkin kolaborasikan dengan teknologi Panda. Panda memiliki teknologi yang mirip-mirip, ya, namanya Panda Cytomic, ya. Mungkin kedepannya akan menggunakan engine dari Panda. Nah, untuk Intelligent AV ini zero day malware, zero day antivirus, ya. Ini sebuah teknologi dari Silence, ya, yang bisa mengenali sebuah virus itu tanpa melalui signature. Jadi nggak perlu ada signature-nya, si Silence ini bisa mendeteksi sebuah virus. Nah, ini Silence ini belum lama, mungkin tahun lalu diakuisisi oleh BlackBerry. Oke, ini adalah subscription services di WildCard. Pertama, akses portal. Nah, akses portal, aplikasi akses portal di sini di WildCard ini ada beberapa akses portal yang kita bisa support, ya. Jadi misalkan seperti ini, yang pertama kita support pada saat ini ada web application, yaitu adalah ya HTTP, ya. Kemudian RDP, SSH, ya, atau ada beberapa aplikasi yang custom, ya, bukan custom, ya, ini grouping gitu. Nah, yang pertama ya contohnya kita mau publish aplikasi kita melalui WildCard. Ini kita bisa menggunakan akses portal. Nah, akses portal ini contohnya adalah yang mungkin paling simpel adalah saya dari rumah mau akses SSH ke router saya. Nah, biasanya kan kita menggunakan SSH klien. Nah, kalau menggunakan akses portal yang WildCard itu nggak perlu lagi. Jadi selama ada browser aja, kita bisa menggunakan akses portal yang WildCard, kemudian mengakses dari webnya akses portal tersebut. Gitu. Oke, jadi kita bisa custom logonya sendiri, kemudian autentikasinya juga kita bisa tentukan di sini, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah clientless VPN lah bisa dibilang kalau untuk specific application.
Nah, di sini ada user connection settingnya, menggunakan autentikasinya saat ini menggunakan Firefox DB, yaitu Firefox Database. Kemudian ada reverse proxy juga bisa, ya. Kemudian ada opsi menggunakan SAML, ya, security, ini authentication, ya, markup language, ya. Mungkin bisa koordinasi dengan bagian developer kalau misalkan mereka sudah mengenable SAML di situ. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ini ada application control, ya. Nah, kita punya beberapa template di sini. Nah, yang pertama yang saya sudah create anak-anak, VIP, dan weekend. Kalau global ini adalah standar, ya. Tuh. Nah, kita bisa di sini kita bisa create maupun kita bisa rubah yang udah ada. Nah, kalau misalkan kita bikin, ya, ini seperti ini, ya, bentuknya masih kosong, tinggal kita isi seperti yang kita inginkan. Oke, jadi di sini ada setting untuk update server, di mana di sini by default si Firefox akan ngecek tiap 1 jam, ya, bahwa ada update terbaru atau tidak. Nah, di sini yang enable ada beberapa opsi, IPS, Gateway Antivirus, Intelligent IV, Botnet Detection, Geolocation. Nah, jadi seperti itu. Oke. Jadi ini adalah URL yang wajib kita gunakan untuk update signature. Oke, kemudian berikutnya ada apt blocker. Nah, apt blocker ini nggak banyak settingan apa-apa. Kalau misalkan dia akan keluar menjadi 4 kategori, clean, low, medium, dan high. Jadi di sini yang menggunakan apt blocker cuma polisi ini.
Muted.
Halo, masih belum ada suaranya ya Pak ya? Belum, belum. Belum ada, Mbak. Oh, belum ya. Oke, ditunggu sebentar ya Pak. Mungkin ada kesalahan teknis nih dari mikrofon dari Pak Fajar. Oke, oke. Apa tuh? Nelpon. Halo, selamat sore. Suara saya kedengaran nggak? Dengar, Pak. Oke, tadi kayaknya notebooknya setelah internetnya down langsung bermasalah. Nggak tahu kenapa, ini baru restart. Oke, kita mulai aja ya. Bentar, saya sharing dulu yang tadi. Oke, jadi DNA Research ini adalah perlindungan layar pertama kalau misalkan customer kita itu apa lagi mau browsing gitu ya. Jadi ini adalah yang paling utama karena setiap kali kita browsing atau menuju ke internet itu kita perlu yang namanya DNS karena DNS tadi yang akan mentranslasikan dari bahasa manusia ke bahasa mesin. Jadi dalam hal ini IP address. Jadi itu adalah fungsi dari DNS Watch. Nah, DNS Watch ini salah satu kelebihannya adalah dia bisa mengklasifikasi bahwa website yang dituju ini sebenarnya phishing atau bukan. Jadi misalkan dia bisa membedakan antara klikbca.com dengan klikbca.co. misalkan ZA. Nah, kalau orang awam ketika dapat surat atau email yang menyatakan bahwa dirinya menang undian, ya biasanya kan ada tampilannya mirip BCA kan, tampilannya kemudian kop suratnya juga mirip BCA. Bahkan kalau misalkan tanpa DNS, Watch kita klik misalkan www.klikbca.co.za. Nah, itu pun saya yakin juga mereka bikin website-nya juga mirip dengan BCA gitu. Nah, dengan hal ini kita bisa meminimalisasi kesalahan dari user tadi. Nah, yang diklik nanti itu bukannya ke tempat phishing, tapi ke tempat yang internal website. Jadi misalkan internal website kita bisa taruh video di sana. Nah, videonya video apa? Video yang mengedukasi user bahwa hello user, website yang Anda tuju ini sedang tidak sah gitu loh, atau Anda mengklik link yang ada memungkinkan untuk phishing. Nah, seperti itu. Jadi
phishing yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi dan banyak kejadian ya phishing, bahkan saya punya pengalaman soal phishing, itu teman saya sendiri ya, itu perusahaannya nggak sengaja mentransfer uang karena gara-gara salah phishing tadi. Itu dan kerugiannya cukup banyak. Oke. Oke, kemudian ini security services yang lain di sini habis phishing itu kita punya atau DNS Watch kita punya gateway antivirus di mana ini kita bisa mengkonfigur DNS gateway antivirusnya seperti ini ya. Nah ini seperti ini ya. Nah, nanti setiap ada traffic akan di-scan oleh si Firefox. Oke. Oke, kemudian di sini ada geolocation juga. Nah, geolocation ini ya itu tadi saya punya dua template. Yang pertama global, yang kedua adalah teroris ya. Atau saya mau bikin lagi di sini misalkan itu bisa. Saya tinggal pilih aja negara-negara yang memang saya tidak berhubungan. Jadi misalkan dalam hal ini contohnya aja misalkan Myanmar. Ya karena memang nggak ada hubungannya dengan Myanmar ya saya dengan gampangnya saya bilang blok aja atau Maldives gitu kan. Atau Armenia. Nah, ini IP-IP yang dari negara tersebut akan diblok. Jadi sebelum ada inspection atau filter itu udah pasti diblok duluan. Dari dan ke sana itu akan diblok. Oke. Kemudian di sini ada setelah itu ada intelligent AV, di mana intelligent AV ini tidak banyak konfigurasi di sini ya, cuman ada exception aja. Jadi kalau misalkan file-file ya ada file tertentu yang disangka virus ya, kita bisa bikin exception di dalam intelligent AV tadi, yaitu menggunakan MD5 hashing-nya. Jadi cara kerja intelligent AV adalah ini menggunakan cloud base ya, cloud base. Ketika ada suatu file yang di-download oleh si user, itu akan di-generate MD5-nya. Nah, apa sih MD5? Nah, MD5 ini adalah image. Nah, image ini seperti kita tahu itu tidak menyatakan file itu sepenuhnya. Jadi misalkan kita ngaca di kaca ya, itu kan yang kelihatan ada image kita, tapi bukan kita secara keseluruhan. Nah, tapi dari image tadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang di kaca ini adalah kita. Nah, contohnya misalkan nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita mau download sesuatu ya, misalkan Linux ya. Nah, di sini ada beberapa, contohnya Ubuntu. Nah, untuk menyatakan bahwa file tersebut tidak dirubah ya, tidak dirubah oleh hacker ataupun orang yang tidak bertanggung jawab, itu biasanya perusahaan ataupun organisasi kayak Ubuntu itu menyantumkan MD5-nya atau hashing-nya, hash code-nya. Nah, hash code-nya ini ya itu sangat kecil sekali gitu dibanding file tersebut. Jadi misalkan file tersebut misalkan 700 mega, hash code-nya paling besar 1 kilobyte gitu. Jadi atau kita bilangnya adalah MD5 sum gitu. Ini ada seperti ini. Nah. Oke, jadi yang dikirim oleh si WatchGuard ini adalah MD5-nya, bukan filenya yang akan di-upload ke dalam cloud. Nggak mungkin file di-upload, jadi nggak efisien juga. Gitu. Oke, kemudian ada setelah Intelligent AV, kita ada IPS ya. IPS ini adalah teknologi dari masa-masa zaman sebelum next generation firewall, tapi masih cukup bisa diandalkan juga lah. Mereka punya beberapa kriteria untuk menyatakan suatu traffic itu critical, high, medium, low, dan information. Jadi kita bisa ini adalah default setting dari IPS-nya WatchGuard. Oke.
Nah, ini adalah signature yang dimiliki WhatsApp ya, untuk IPS-nya ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan suatu traffic di blok, itu pasti ada keterangan mengenai signature ID mana yang menangkap traffic tersebut. Gitu. Oke. Kemudian oke, kita skip dulu karena saya nggak punya license-nya. Nah, di WatchGuard sendiri kita punya quarantine server ya, cuman biasanya ini berhubungan erat dengan yang namanya gateway antivirus. Jadi gateway antivirus ini kita bisa bikin quarantine ya. Kalau misalkan ada karantinnya, itu akan kita bisa karantina file-file yang berhubungan dengan virus ataupun berhubungan dengan spam. Jadi pada saat ini sih sebenarnya yang di versi baru ini, yang 12.53 ini, yang dikarantina adalah spam. Gitu. Kemudian dari RED, Reputation Enable Defense, ya, ini juga nggak banyak ya, nggak banyak opsi apa-apa, karena di Next Generation Firewall ini ya kita mencoba untuk yang kerja tuh mesin. Jadi si user ataupun admin nggak perlu nyari-nyari suatu traffic seperti apa, kemudian portnya berapa. Jadi sudah dihandle oleh mesin dan AI. Kemudian berikutnya ada spam blocker ya. Nah di sini ada spam blocker, tapi karena kita nggak pakai spam blocker dan sudah jarang organisasi yang menggunakan mail server di dalam networknya. Karena kenapa? Repot, karena harus maintain server tersebut 24 jam. Harus ada backupnya, kemudian juga harus mikirin listrik segala macam ya kan. Tapi kalau misalkan di cloud kan nggak perlu mikirin lagi, semua sudah di manage oleh cloud provider tersebut. Kemudian di threat detection, di sini juga nggak terlalu banyak ya. Ini nanti kontrolnya sebenarnya TDR ini kontrolnya nggak di sini, tapi kontrolnya adanya di cloud. Gitu. Nanti kita coba review sedikit mengenai TDR. Kemudian ini yang terakhir ada web blocker ya, configure web blocker ya, seperti ini. Nah ini ada rule yang menggunakan web blocker ya, kita bisa create template baru, jadi ini adalah template ya, template di web blocker ini. Jadi di sini banyak sekali ya, jadi kita bisa lihat di sini cukup banyak ya, kita mau blok apa aja. Kemudian di sini ada exception ya, ada exception. Jadi kita bisa create suatu exception, suatu site tertentu. Jadi misalkan kita masukkan exception di sini ya nggak akan di scan ataupun nggak akan diblok oleh si web blocker. Kemudian di sini ada advance ya, timeout. Kalau ya versi yang ini, versi yang sekarang itu web blockernya database-nya adanya di cloud ya. Jadi udah nggak perlu download lagi kayak zaman dulu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu ya web blocker itu kita harus download di server lokal, kemudian di situ kita install web blocker agent-nya. Nah, sekarang nggak perlu, semua ada di cloud gitu. Nah, kemudian kalau misalkan timeout lebih dari 5 detik ya itu ada opsinya mau di allow ataupun mau di deny. Kemudian ada alarm sama buat SNMP. Kemudian ada di opsi mengenai web blocker cloud. Dan web blocker cloud ini jauh lebih reliable ya. Nggak perlu mikirin lagi. Instalasi segala macam. Oke, kayaknya ya download saya udah selesai nih, WatchGuard Dimension ya. Kita lihat ya, show folder. Di kanan. Oke, kemudian masuk ke Hyper-V saya, ini Hyper-V.
Oke. Eh, sorry. Oke, saya rubah. Ini minta rubah ya. Saya rubah pakai password saya. Oke, sebelumnya di sini ada informasi mengenai cara setup dimension ya. Ini saya kirim linknya ke jadi seperti itu ya. Jadi ada beberapa proses. Setelah selesai instalasi, kita harus login, mengganti password karena password standarnya itu adalah read dan si dimension itu memerintahkan kita untuk mengganti passwordnya. Kemudian kita lihat dulu ini dia connect ke interface mana ya, kita lihat di sini. Coba kita lihat setting default switch. Default switch itu oke. Oke, kenapa nggak bisa ganti? Oke, saya coba reset ya.
Oke, jadi kita udah punya di sini kita punya IP-nya ya. IP dari dimensionnya itu adalah 172.18.80.110 ya. Kita coba lihat ya, kita bisa ngeting nggak ke sana. Oke, kita bisa ping ke dimension servernya. Oke, tadi kenapa nggak bisa diganti? Karena uh, saya harus masukin password yang lama dulu baru bisa diganti. Oke, kemudian setelah itu ya, setelah selesai, uh, uh, kalau misalkan mau static IP itu komennya ada lagi. Silakan dilihat aja di link yang saya paste itu ada komennya untuk melakukan seperti itu. Oke, kita coba configure dimension aja di web ya. Berapa tadi ya? 1880. Oke. Username admin, passwordnya adalah retrieve. Oh, sorry, udah diganti tadi. Oke, sepertinya saya skip yang konfigurasi data disk. Oke, jadi kita delete aja dulu ininya ya. Kita balik ke Hyper-V-nya. Delete aja dulu nih, saya delete dulu. Shutdown, turn off ya. Kita delete. Oke, kita new. Next. Dimension. Dan satu. Default switch. Oke. Node dimension. Ya. Next. Finish. Oke. Jangan di stop dulu ya. Ada tambahan lagi. Oke. Nah, lock dimension. Ya. Dan
Oke. Kita punya dua hard disk ya. Yang pertama itu yang ada image dimensionnya sama yang buat datanya. Oke, kita coba lagi. Oke, kemudian di sini ada setup result-nya, WatchGuard dimension setup result ya, transient X, namanya bebas mau dinamain apa aja. IP address-nya saya masukin statik aja deh 172.18.100/24 2.11.80 1.888. Oke, yang mengalami data distribution nggak available, ikutin yang tadi saya tunjukkan. Jadi, jangan dinyalain dulu virtual machine-nya. Nanti setelah ditambahkan itunya baru bisa. Oke. Karena di belakang NAT. Jadi ada dua pilihan di sini. Yang pertama, kalau di depan NAT, kalau di depan punya API public sendiri ya pilih yang atas. Kalau yang di belakang nggak perlu nggak punya NAT ya pilih yang belakang. Tapi dalam simulasi ini karena si Firebox bisa menghubungi si dimension secara langsung, saya nggak pilih yang bawah, tapi yang atas saja. Oke, kemudian di sini read to write, ya, biar nggak pusing. Authentication key-nya WatchGuard. Nah, ini penting ya. Nanti di box juga harus disamakan authentication key-nya. No. Oke, si wizard akan konfigurasi Postgres database-nya. Oke, selesai. Kita bisa langsung login. Oke, di sini masih kosong ya, masih kosong sekali. Nah, nanti
kita tambahkan beberapa informasi dari box-nya. Oke, cara configure dimensionnya itu ada untuk komunikasi antara dua device ini itu adanya di sini setup ya. Kemudian dari sini ada logging ya. Nah, masukin di sini add. Nah, ingat authentication key-nya tadi saya create adalah WhatsApp. Oke, nah jadi seperti itu ya. Jadi bahkan kita bisa create dua server ya. Jadi misalkan buat redundansi, jadi kalau misalkan server 1 down ya yang server 2 akan punya data yang sama gitu. Nah, oke, kemudian setelah itu ya udah tinggal di-update aja, di-update ke Firebox, ke Firebox, dia akan menghubungi dimensinya gitu. Nah, di sini ada beberapa informasi ya, karena filenya belum ada ya, belum banyak informasi di sini ya, saya nggak bisa tampilkan. Nanti saya coba tampilkan yang ada di cloud. Nah, bedanya WatchGuard di dimension yang on-premise dengan yang di cloud adalah yang pertama itu adalah di on-premise itu kapasitasnya unlimited. Unlimited dalam artian sebanyak ya storage yang kita punya. Tapi kalau di cloud itu sebenarnya unlimited juga, tapi yang dibatasi adalah waktunya. Nah, untuk yang lisensi total security itu WatchGuard memberikan 30 hari ya. 30 hari. Kalau yang basic itu cuma 1 hari. Jadi yang total itu bisa sampai 1 bulan. Kalau yang basic itu cuma 30 hari. Cuma 1 hari. Nah, ini ada konfigurasi, ini dashboard WatchGuard Cloud, di mana WatchGuard Cloud ini ada beberapa produk yang bisa di-manage. Ya, yang pertama, di sini ada Firebox, ada Outpoint juga. Nah, kemudian juga di sini bisa memanage WatchGuard Wi-Fi. Oke, pada saat ini kita mau coba melihat informasi mengenai Firebox. Nah, di sesi berikutnya kita akan coba mengkonfigur Outpoint ya, Outpoint dan kita usahakan untuk Wi-Fi juga. Oke, kita coba di sini ada dashboard, ada monitor, ya. Kita lihat monitor di sini. Nah, ini ada box. Di Indonesia ini, WatchGuard Testing Indonesia ini ada 2 box, tapi yang aktif cuma 1. Itu adalah M440 yang ada di rumah saya. Nah, ini informasi yang kita dapetin dari WatchGuard Dimension Cloud. Ya. Nah, bedanya ya ini di cloud. Nggak perlu infrastruktur apa-apa yang kita sediakan. Itu semua sudah di WatchGuard. Nah, di sini ada informasi mengenai box itu sendiri ya. Kemudian ada serial number-nya, ada versi dari firmware, kemudian ada uptime-nya berapa hari, ya 1 hari. Kenapa 1 hari ya beberapa kali di sini mati lampu ya. Ketika mati lampu ya dia akan reset lagi. Oke. Kemudian di sini ada lisensinya Total Security Suite ya. Statusnya valid sampai 20 November 2020. Data retention-nya 30 hari. Ini yang saya bilang kalau di cloud itu yang total security-nya sampai 30 hari itu adalah di sini. Gitu. Nah, di sini ada keterangan mengenai CPU usage ya, memory usage. Nah, ini sangat rendah sekali ya. CPU-nya bisa dibilang hampir nggak kerja, cuma 0%. Nah, di sini juga ada informasi mengenai reboot maupun upgrade. Nah, kalau saya upgrade ya, saya bisa upgrade melalui cloud, jadi saya nggak perlu ada di kantor ya. Saya dari rumah aja bisa mengupgrade Firebox saya gitu.
Nah, di sini ada botnet, informasi mengenai botnet, ya ada 4 yang keblok. Kemudian melakukan scanning sebanyak 689.000 kali scanning. Web locker ada 26.000 yang keblok dan 37.000 yang total scanning. Nah, kenapa sebanyak ini? Karena saya blocking banyak situs-situs yang iklan atau advertisement. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di situs-situs di setiap kali kita browsing itu kan banyak iklan-iklan. Nah, ini yang kebanyakan dari sana yang diblok. Nah, kemudian ada IPS. IPS bisa dibilang cukup aman, malware juga aman. Kemudian ada most active policies. Nah, di sini kita lihat yang paling gede adalah memang ya TV ya, karena ini TV saya ada Netflix-nya, dia pakai Netflix. Ada 8 GB traffic yang digunakan selama 1 hari terakhir. Oke, kemudian di sini ada logs manager ya. Nah, ini logs yang ditangkap oleh si box dalam beberapa waktu terakhir. Gitu. Oke, nah kita juga bisa ekspor ya. Oke, save. Nah, dia akan save, kemudian akan ini outputnya ya, CSV. Nah, ini adalah CSV. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada, kita juga bisa searching ya. Di sini bisa searching juga kalau misalkan kita mau melakukan pencarian terhadap spesifik ya, spesifik log bisa juga. Kemudian di sini ada dashboard, di sini ada executive dashboard, di mana executive dashboard ini kita bisa keluarin reportnya. Nah, ini ada kanan atasnya ada gambar PDF, kita bisa klik PDF, dia akan keluar sebagai PDF. Seperti ini. Nah, executive summary ini yang kita bisa berikan ke top level manajemen. Misalkan kita mau upgrade bandwidth ya, kita mau upgrade bandwidth. Nah, ini salah satu yang kita bisa tunjukkan ke manajemen bahwa bandwidth kita memang sudah nggak cukup. Oke, di sini ada top countries ya, di sini ada Amerika nomor 1, udah pasti. Ada Indonesia, Czech juga ada. Di sini ada top client, ada. Kemudian top URL kategoris ya, search engine, information teknologi, Google Video ini Netflix ya yang atas, Google Video ini YouTube ya. Kemudian ada top application ya, paling tinggi pastinya adalah HTTP protokol over TLS maupun SSL. Oke, kemudian ada juga top destination ya, kebanyakan si YouTube nih. Kemudian top application kategori di sini ada network protokol. Ya, kita bisa lihat ini network protokol yang menggunakan siapa aja. Discord kebanyakan nih. Kemudian juga negaranya adalah Amerika Serikat. Oke, berikutnya ada security dashboard. Nah, ini semua bisa ditampilkan kurang lebih sama informasinya dengan yang ada di Dimension di on-premise. Ya. Jadi di sini ada top block countries ya, Australia, Indonesia, dan Korea. Kliennya ya, ini
Ya, ada yang terblok ya di sini. Kemudian nah, kita lihat sini top block URL kategori. Yang emang ini lihat aja dari sekian banyak website yang keblok itu yang nomor satu itu adalah web analytics. Ya karena ini apa ya? Yang kita nggak sengaja kita browsing ke detik.com dan di Detik itu biasanya akan ngirim ke web analytics server buat ya mungkin buat advertisement segala macam itu di sana. Nah, itu saya blok, hasilnya bisa dibilang mungkin 90% itu adanya di web analytics. Nah, ini yang nomor satu adalah report crashlytics.com ya. Kemudian top blog application di sini juga ada. Online game juga termasuk ya, media streaming services juga di blok yang bukan YouTube maupun Netflix itu by default kita blok. Oke, kemudian ada subscription dashboard. Nah, di sini ada kita lihat ada blog websitenya, ada antivirus, gateway antivirus, ada APT blocker ya, IPS, botnet detection maupun RED. Ya. Nah, ini adalah threat map dari negara-negara mana serangan-serangan tadi yang berasal gitu ya. Jadi ini warnanya cukup seragam, jadi nggak ada yang dominan, rata-rata sama. Oke, di sini ada Firewatch. Nah, Firewatch ini biasanya kita bisa lihat di sini desktop yang nama desktop 5AO 5HNP ini yang paling besar ya. Gitu. Nah, ini adalah destinasi traffic kita kemana aja ya. Ini paling besar ke Netflix ya, ini Netflix ya. Ada application. Biasanya ini kebanyakan itu ada HTTP over TFL, YouTube, dan Instagram. Ini yang paling besar. Oke, di sini ada web audit, ada IT, social networking ya, kemudian ada Facebook, YouTube. Nah, ini ada informasi mengenai web audit di sini. Gitu juga dengan protokol. Nah, ini adalah policy map, di mana policy map ini adalah mapping policy terhadap traffic. Jadi bisa dibilang yang paling banyak adalah LAN rumah, ya, kemudian polisinya adalah HTTPS kit. Ini yang paling sering pakai. Gitu. Jadi di sini ada beberapa desktop ya, maupun notebook yang dipakai oleh keluarga kami. Nah, ini semua bisa kelihatan flow-nya seperti apa. Oke, kemudian masuk ke web ya. Di sini ada most active client. Ya, klien yang paling aktif nih, ada 2 klien. Nah, ya. Kemudian menggunakan berapa megabyte itu catat ya di sini. Nah, domain yang paling sering diakses itu, ya itu tadi ada ini yang saya bilang web analytics. Web analytics yang sering diakses. Dan termasuk ya Manga nih ya, saya bisa lihat nih anak saya pergi kemana aja, saya bisa tahu. Kemudian di sini ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, kemudian ada Roblox ya, kemudian ada ya macam-macam ya di sini. Kemudian web audit, ini hitnya sampai 29%, trafiknya, social networking 17,77%. Nah, ini tren per sekian waktu ya, di sini bisa dilihat seberapa paling ramai itu jam berapa aja ya, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini yang paling ramai itu jam-jam segini nih. Ya, ini biasanya nih menjelang sahur nih, saya nyalain TV nonton Netflix. Jam 2.39. Oke, kemudian
traffic, ada proxy traffic ya. Nah, itu juga sama ya di jam 2.39 ya. Nah, kita bisa lihat di mana aja sih sebenarnya user kita tuh aktif. Nah, ini sepi nih habis sahur nih, habis sahur ya sepi karena pada tidur. Nah, mulai lagi nih jam-jam setengah 10 mulai lagi nih, mulai aktif lagi. Oke, kemudian ada top client di traffic ya. Nah, di sini tulisannya unknown ya. Bisa jadi karena IP-nya tidak di IP-nya biasanya menggunakan IP nggak ketahuan dari IP mana, biasanya dari luar gitu, traffic. Kemudian dari services, application usage, ya, HTTP over TLS, ya, itu mendominasi, diikuti oleh YouTube, application Instagram, Discord, WhatsApp, ya, cukup banyak. Termasuk juga ada di dalamnya ada Xbox. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang diblok ya. Nah, ini ternyata TikTok yang salah satu aplikasi yang saya blok. So, di sini ada TikTok, hitnya sampai 98,7%. Kemudian ada Web Analytics, ya, kalau tadi aplikasi yang diblok, ini adalah URL yang diblok. Ini ada Web Analytics yang sampai 95%. Nah, oke, nggak ada virus, IPC juga nggak ada serangan, ya, cukup bagus ya. Jadi yang output dari RID ini good, itu mayoritas ya 70%, sisanya inconclusive, ada 29%. APT juga nggak ada serangan ataupun nggak ada yang mencurigakan. Nah, ini ada botnet detection ya, di sini ada botnet, jadi kalau ada botnet akan kelihatan. Oke, kemudian di sini ada keterangan mengenai devices ya. Di sini ada devices mana aja yang mencoba attack lah, mencoba masuk lah, segala macam itu ada di sini semua. Ataupun mencoba melanggar dari polisi-polisi yang kita terapkan. Oke, ini ada block site ya, block default threads, ini nomor 1, block site. Ada di recordnya WatchGuard, di box saya ada 2.900 site ataupun IP yang diblok. Oke, ini adalah DHCP yang aktif ya di jaringan kami. Ada beberapa device yang menggunakan DHCP, tapi beberapa juga menggunakan static IP. Ini ada, oke, yang ini adalah polisi yang paling sering digunakan, itu adalah Netflix. Oke, ada di detail DNA package-nya, ini DNA package-nya ya. Jadi kalau mau cari sesuatu, bisa juga cari di sini. Ini adalah aplikasi ya. Kalau tadi rangkumannya, ini adalah yang detailnya. Oke, kemudian dari sisi health, ya. Oke, ini adalah interface summary-nya, di mana interface summary-nya ini ya, eksternal, ya. Kalau kita pilih LAN admin, ya sangat sedikit sekali sih. Gitu. Nah, karena nggak sampai sekian persen dari kapasitas interface itu sendiri. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kita mengkonfigurnya. Jadi konfigurnya itu kita pilih konfigur, ya, Firefox. Nah, kemudian di sini kita mau konfigur di sini. Ini kan yang sudah kita konfigur ya. Kalau kita mau konfigur baru, itu adanya kita masuk ke administrasi dulu, ya.
add devices. Nah, di sini kita bisa add devices. Nah, kenapa di sini pilihannya kosong? Karena di akun saya, di watchguard.com saya itu nggak ada box lagi. Kalau misalkan ada box lagi, itu akan tercantum di situ, di sebelah sini ya. Box yang bisa kita tambahkan ke dalam cloud management kita. Gitu. Jadi berhubung di sini memang tidak ada box lagi ya, ya saya nggak bisa nambahin lagi di sini. Tapi kalau misalkan di box tadi yang di sini nih ya, kita bisa lihat ya di sini ada di manage produk ya. Oke, ini adalah box-box yang kita punya, yang sudah di-enable itu hanya beberapa saja. Gitu. Oke, jadi di sini konfigurasinya. Nah, ini dari serial number-nya. Nah, kita juga bisa untuk upgrade dalam hal ini, kalau kita mau upgrade ya, ke beta itu bisa ya. Kita coba aja deh. Next. Upgrade now. Save. Oke. Box akan upgrade dirinya sendiri. Oke, ada pertanyaan? Oke, jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah informasi yang kita bisa dapat dari WatchGuard Dimension. Di mana perbedaannya kalau misalkan yang on-premise ya unlimited, kapan aja kita mau upgrade hard disk segala macam itu bisa, ataupun kita mau keep data tersebut sampai 1 tahun, sampai 1 bulan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau di sini maksimal adalah 30 hari. Di WatchGuard yang on-premise itu maksimal unlimited, tergantung dari kapasitas maupun server kita. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Kita masuk ke VPN ya. Kalau tadi kita udah bahas mengenai subscription services, kita bahas selanjutnya adalah VPN. Nah, di WatchGuard ada 2 tipe VPN. Yang pertama adalah branch office. Branch office VPN itu adalah VPN antara 2 WatchGuard box. Jadi misalkan kantor pusat dengan kantor cabang itu namanya
Red Surface VPN. Nah, di sini kita support beberapa metode ya. Metode pertama adalah IK versi 1, versi 2 ya. Itu kita juga support. Kemudian ini adalah konfigurasi yang mesti disamakan ke dua belah pihak atau dua sisi box. Nah, kalau antar WhatsApp biasanya nggak terlalu sulit karena bahasanya sama. Tapi kalau yang agak sulit adalah misalkan WhatsApp dengan Mikrotik. Nah, mungkin di WhatsApp dibilangnya ini, di Mikrotik dibilangnya itu. Tapi sebenarnya secara harafiah nih sebenarnya sama-sama aja. Kalau kita bicara VPN, itu kalau kita bicara IPsec VPN itu sebenarnya metodenya sama. Cuman mungkin bahasanya sedikit-sedikit berbeda aja. Oke. Kemudian ada juga VPN yang mana WhatsApp ini dihubungkan oleh laptop ataupun employee yang kerja misalkan dari rumah, dia mau connect ke jaringan kantor ya karena nggak bisa ke kantor, mereka harus work from home, jadi bisa menggunakan mobile VPN seperti ini. Nah, yang kita support IK V2, SSL, AutoTP, dan IPsec. Jadi kita bisa pakai wizard ya, misalkan kita mau launch wizard, SSL, ya primary-nya karena primary-nya harus statik ya, karena kalau nggak statik nggak bisa. Nanti akan tinggal di ini aja. Bentar. Jadi nggak terlalu sulit ya, karena saya nggak punya link statik ataupun IP statik ya. Jadi seperti ini. Di kliennya adalah OpenVPN. Nah, ini seperti ini kliennya. Nah, tinggal klik aja. Nah, ini. Jadi seperti ini ya. Jadi masukkan IP-nya Firefox, IP Firefox-nya /SSL VPN.html, kemudian di login, nanti tinggal download kliennya, klien yang sesuai dengan yang PC ataupun Macintosh yang dia punya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa sesi hari ini cukup ya. Paling teman-teman kalau mau ada kendala masalah instalasi Hyper-V, nanti saya sudah di sesi yang pertama itu saya sudah upload ke YouTube ya. Saya sudah upload ke YouTube. Sebentar saya copy paste saja di linknya. Oke, linknya sudah saya paste. Silakan aja dilihat, di review. Kalau ada kendala, sekali lagi silakan aja kirim ke WhatsApp saya. Saya ada di 0811 978 1594. Ini WhatsApp saya. Saya ready. Kalau misalkan ada pertanyaan mengenai WhatsApp,
cara instalasinya, kalau memungkinkan saya akan bantu sebisa mungkin. Itu, oke. Oke, instalasi di WatchGuard ini sebenarnya nggak susah, sama sekali nggak susah. Saya udah coba beberapa produk ya, bahkan saya pernah kerja juga di beberapa vendor firewall lain. Menurut saya WatchGuard paling gampang. Gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri sesi kali ini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman bisa join di sesi kali ini. Selamat